Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Safira dengan NIM 400401236300034 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam yaitu ijtihad dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Dilya Ulami SPDI MPDI. Selamat menyaksikan. Pokok bahasan dalam materi ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pengertian dasar hukum dan kedudukan ijtihad, syarat dan kualifikasi mujtahid, macam-macam dan metode ijtihad, relevansi dan kontribusi ijtihad dalam tantangan zaman modern, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup umat Islam. Namun, banyak persoalan modern yang tidak dijelaskan secara langsung dalam kedua sumber tersebut. Karena itu, dibutuhkan ijtihad. Nah, ijtihad sendiri yaitu usaha para ulama untuk menetapkan hukum terhadap masalah baru agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Saat ini, ijtihad juga dilakukan secara kolektif melalui lembaga seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah agar hukum yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Kemudian, pada rumusan masalah terdiri dari yang pertama, apa pengertian, dasar hukum, dan kedudukan ijtihad dalam sistem hukum Islam. Yang kedua, apa saja syarat dan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid untuk melakukan ijtihad. Yang ketiga, apa macam-macam dan metode ijtihad yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam. Dan yang keempat, bagaimana peranan ijtihad dalam menghadapi perkembangan zaman dan menjawab persoalan hukum modern. Pada materi pertama yaitu pengertian dasar hukum dan kedudukan ijtihad dalam hukum Islam. Nah, ijtihad sendiri adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ulama atau ahli Islam atau mujtahid untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang belum dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran maupun hadis, dengan tetap berpegang terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Yang tujuan ijtihad ini yaitu agar hukum Islam dapat diterapkan secara adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullahu wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran atau kepada Rasul atau Sunnah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selain itu, hadis Mu'adz bin Jabal di mana Rasulullah membenarkan penggunaan ijtihad ketika tidak menemukan ketentuan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dengan demikian, ijtihad memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta menjadi sarana agar hukum Islam tetap dinamis dan dapat diterapkan di setiap zaman. Pada materi selanjutnya yaitu syarat dan kualifikasi mujtahid. Mujtahid adalah seorang ulama atau ahli hukum Islam yang memiliki kemampuan ilmu yang mendalam untuk menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat, yaitu Al-Quran dan hadis, terhadap persoalan yang belum ada ketentuannya secara jelas. Syarat dan kualifikasi mujtahid diantaranya yaitu menguasai bahasa Arab agar memahami makna lafaz Al-Quran dan hadis secara tepat. Yang kedua, memahami Al-Quran dan hadis, termasuk ayat dan hadis hukum, serta mengetahui konteks dan sebab turunannya ayat. Yang ketiga, menguasai ilmu usul fikih sebagai dasar metodologis dalam menarik hukum dari dalil.
mengetahui ijma atau kesepakatan ulama, agar tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan kesepakatan ulama. Dan yang terakhir, memiliki akhlak dan ketakwaan tinggi, sehingga ijtihad dilakukan dengan niat mencari kebenaran, bukan kepentingan pribadi. Materi yang ketiga yaitu macam-macam dan metode ijtihad. Yang pertama itu ada berdasarkan pelaku. Itu ada ijtihad fardi atau individu dan ijtihad jama'i atau kolektif. Ijtihad fardi atau individu yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid secara mandiri, sebagaimana dilakukan oleh para imam mazhab klasik. Sedangkan ijtihad jama'i atau kolektif yaitu ijtihad yang dilakukan bersama oleh para ulama dan pakar lintas disiplin. Model ini lebih relevan di era modern karena kompleksitas persoalan hukum kontemporer. Yang kedua ada ijtihad berdasarkan metode. Itu terdiri dari qiyas, yaitu menetapkan hukum baru dengan analogi pada kasus yang sudah ada hukumnya. Selanjutnya ada istihsan, yaitu memilih hukum yang lebih adil dan maslahat daripada qiyas umum. Selanjutnya ada maslahah mursalah, yaitu menetapkan hukum demi kemaslahatan umat yang tidak disebut dalam nas. Selanjutnya ada istihab, yaitu mempertahankan hukum asal sampai ada dalil baru yang mengubahnya. Dan yang terakhir ada urf, yaitu menjadikan kebiasaan masyarakat sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Materi yang keempat yaitu relevansi dan kontribusi ijtihad terhadap tantangan zaman modern. Ijtihad berperan penting dalam menjaga agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Melalui ijtihad, persoalan modern seperti teknologi, ekonomi, digital, dan bioetika dapat dijawab tanpa meninggalkan nilai syariat. Saat ini, lembaga seperti MUI, OKI, dan Dar al-Ifta menerapkan ijtihad kolektif untuk merumuskan fatwa terhadap isu-isu baru seperti kripto dan vaksin halal. Ijtihad bukan hanya penetapan hukum, tetapi juga sarana pembaruan sosial dan moral agar nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Kesimpulannya adalah ijtihad adalah sumber hukum Islam yang menjaga agar hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman. Melalui ijtihad, ulama dapat menetapkan hukum baru sesuai prinsip syariat. Di masa kini, ijtihad kolektif penting dilakukan agar hukum Islam terus berkembang dan memberi kemaslahatan bagi umat. Dengan demikian, ijtihad menjadi sarana pembaruan hukum Islam yang menegakkan nilai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan modern. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.